Beragam suku dan budaya tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Anak-anak, bahagia sekali hari ini Bu Rita masih dapat berjumpa dengan kalian. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan berkat kesehatan dan keselamatan kepada kita. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Setelah pelajaran kita hari ini, harapan Bu Rita anak-anak dapat mengenal berbagai macam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian tumbuh sikap saling menghargai dan saling menghormati di dalam diri anak-anak. Dan pada akhirnya nanti anak-anak akan mengatakan, aku bangga menjadi anak Indonesia. Anak-anak, salah satu faktor penyebab adanya keragaman di Indonesia adalah letak geografis Indonesia. Anak-anak perhatikan peta Indonesia yang Bu Rita sajikan ini. Terdapat beribu-ribu pulau di wilayah negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan masing-masing pulau tersebut dipisahkan oleh laut dan selat. Di dalam setiap pulau tinggal berbagai suku bangsa, dan setiap suku bangsa mengembangkan budaya mereka masing-masing. Itulah sebabnya Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Kita perhatikan pada peta berikutnya. Anak-anak dapat melihat di setiap pulau yang ada di Indonesia didiami oleh berbagai macam suku bangsa. Dan di sini terlihat setiap suku bangsa yang ada pada peta ini mengenakan pakaian adat masing-masing. Dan pakaian adat ini merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak, karena kita tinggal di Provinsi Jawa Tengah, maka kita akan mencoba mengenali kebudayaan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah di mana kita tinggal. Yang pertama, kita akan melihat dari pakaian adatnya. Kita lihat pada gambar, pakaian adat wanita Jawa Tengah adalah kebaya dan kain. Kemudian pakaian adat laki-laki Jawa Tengah adalah kain dan beskap dan mengenakan tutup kepala yang disebut blangkon. Rumah adat Jawa Tengah disebut joglo. Rumah adat ini memiliki ruang yang sangat luas dan tanpa sekat. Ya, anak-anak dapat melihat pada gambar yang Bu Rita tampilkan. Berikutnya, senjata tradisional dari Jawa Tengah adalah keris. Anak-anak dapat lihat pada gambar yang Bu Rita tampilkan ini. Kemudian, alat musik dari Jawa Tengah yang sangat terkenal adalah gamelan. Kalau kita mengatakan gamelan, di dalamnya terdapat berbagai macam alat musik. Ada bonang, ada gender, gong, gambang, gendang, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan upacara adat Jawa Tengah. Yang pertama adalah dugderan. Anak-anak lihat pada gambar, ada ciri khas dari dugderan yang dapat anak-anak lihat, yaitu berupa warak ngendok. Upacara adat dugderan ini diselenggarakan di Kota Semarang. Maka Bu Rita yakin karena anak-anak tinggal di Kota Semarang pasti sudah mengenal upacara adat dugderan ini. Upacara adat dugderan diadakan untuk menyambut bulan puasa.
Upacara adat berikutnya adalah sekaten. Sekaten diadakan di kota Surakarta. Selain itu juga diadakan di Yogyakarta. Sekaten diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekaten diselenggarakan pada bulan Maulud. Berikutnya grebek. Upacara adat grebek yang terkenal adalah yang diselenggarakan di Kota Demak. Upacara ini diadakan pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan berikutnya anak-anak lihat di sini ada orang-orang yang mengenakan aksesoris seperti kerbau. Maka upacara adat ini disebut kebo-keboan karena kerbau dalam bahasa Jawa adalah kebo. Upacara adat ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus juga harapan agar masa tanam yang mendatang dapat berhasil dengan baik. Tarian daerah Jawa Tengah ada tari Bambangan Cakil. Tari Bambangan Cakil ini menggambarkan peperangan antara Arjuna dengan raksasa. Kemudian tari Serimpi. Berikutnya tari Gambyong. Tari Gambyong ini biasanya ditarikan untuk menyambut tamu. Dan berikutnya tari Bundan. Anak-anak lihat pada tari Bundan istimewa sekali ya, penarinya berdiri di atas kendi. Tari Bundan ini menggambarkan kehidupan sehari-hari seorang ibu. Maka gerakan-gerakan tari pada tari Bundan ini ada gerakan menimang anak, ada gerakan mencuci, menjemur pakaian, seperti yang dilakukan oleh seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengenal budaya Jawa Tengah, kita akan melanjutkan dengan mengenal budaya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian adat di Sumatera Barat untuk laki-laki disebut teluk belanga, sedangkan yang wanita mengenakan kebaya panjang. Dan ciri khas pakaian adat dari suku Minang yang tinggal di Sumatera Barat adalah terletak pada hiasan kepala, ya, terutama yang wanita, ini sangat khas sekali. Rumah adat di Sumatera Barat disebut rumah gadang. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang Bu Rita sajikan. Kemudian senjata tradisionalnya disebut karih. Dan alat musiknya ada beberapa yang Bu Rita tampilkan. Yang pertama adalah serunai, ini sejenis seruling. Kemudian pupuik tandua, ini terbuat dari tanduk, sangat khas ya, alat musik tradisional dari Sumatera Barat. Kemudian ada gendang tabui. Upacara adat yang ada di Sumatera Barat yang pertama adalah tulak bala, kemudian tabui, dan pacu jawi atau pacu sapi. Tarian daerah di Sumatera Barat pada umumnya diberi nama sesuai dengan properti yang digunakan. Yang pertama adalah tari piring, kemudian tari lilin, tari payung, dan tari randai. Ya, anak-anak lihat tari piring karena properti yang digunakan adalah piring. Kemudian tari lilin, properti yang digunakan berupa lilin, dan tari payung, properti yang digunakan payung. Jadi nama tarian di daerah Sumatera Barat ini sesuai dengan properti yang digunakan oleh penari. Berikutnya kita akan belajar mengenal budaya yang ada di Provinsi Bali. Pakaian adat suku Bali
Untuk laki-laki mengenakan baju yang disebut baju safari. Kemudian penutup kepalanya disebut udeng. Dan untuk wanita mengenakan kebaya dengan ciri khas pada bagian pinggang ada ikatan selendang. Rumah adat di Provinsi Bali disebut Gapura Candi Bentar. Kemudian ada beberapa senjata tradisional Bali yang Bu Rita sajikan. Yang pertama, keris tayuhan, wedung, kandik, dan blakas. Alat musiknya disebut cengceng. Tarian daerah Bali yang pertama tari kecak. Kalau anak-anak pernah ke Bali, biasanya diajak untuk menyaksikan tari kecak ini. Ini merupakan salah satu tarian yang sangat terkenal dengan ciri khasnya tidak diiringi menggunakan alat musik, tapi dengan suara manusia. Berikutnya tari barong, lalu ada tari legong dan tari pendet. Upacara adat di Provinsi Bali. Yang pertama adalah ngaben. Ini sebutan untuk upacara pembakaran mayat di Provinsi Bali. Kemudian melasti, ini semacam sedekah laut kalau di daerah Jawa ya anak-anak. Kemudian ada mepandes. Nah, mepandes ini adalah upacara adat potong gigi. Jadi di Bali ada upacara adat berupa potong gigi. Tujuannya supaya gigi menjadi rapi. Dan berikutnya ada ngerupuk dan ogoh-ogoh. Provinsi berikutnya adalah Provinsi Papua. Anak-anak dapat lihat di sini Bu Rita tampilkan suku Asmat. Ya, ini merupakan salah satu suku yang sangat terkenal di Papua. Suku Asmat ini terkenal dengan kemahirannya dalam membuat ukiran kayu. Dan ini mereka mengenakan pakaian seperti ini. Berikutnya rumah adat di Papua disebut hone. Sangat khas bentuknya, yaitu yang berupa setengah lingkaran. Kemudian senjata tradisionalnya adalah panah dan alat musiknya tifa. Alat musik tifa selain di Papua juga terdapat di Maluku. Upacara adat di Papua yang pertama adalah bakar batu. Anak-anak, meskipun istilahnya bakar batu, bukan berarti yang diutamakan adalah pembakaran batu. Tapi pembakaran batu ini hanya tujuannya untuk memanaskan batu, kemudian setelah panas digunakan untuk membakar babi. Berikutnya upacara adat potong jari atau disebut iki palek. Upacara potong jari ini dilakukan ketika ada saudara yang meninggal. Jadi ini wujud kesetiaan terhadap seseorang yang meninggal dunia. Anak-anak dapat lihat di sini ada suku dari Papua yang jarinya sudah terpotong beberapa ya. Perhatikan pada gambar. Kemudian upacara adat yang ketiga yang disebut tanam sasi. Sasi ini semacam kayu yang ditanam, merupakan rangkaian dari upacara pemakaman. Sekarang kita akan melihat tarian daerah Papua. Yang pertama yaitu tari selamat datang. Kemudian ada tari perang. Dan yang ketiga tari sajojo. Tari sajojo ini merupakan salah satu tarian yang akhir ini sangat populer di masyarakat Indonesia. Mungkin ada salah satu di antara anak-anak yang dapat membawakan tari sajojo. Kemudian ada tari musyoh. Anak-anak,
kita telah mempelajari keberagaman budaya daerah yang terdapat pada 4 provinsi di Indonesia. Silahkan anak-anak mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang ada di sekitar anak-anak untuk mengenali keberagaman budaya daerah di provinsi-provinsi yang lain. Pelajari keberagaman budaya di Indonesia, hargai setiap perbedaan yang ada karena perbedaan adalah kekayaan Indonesia. Dan marilah dengan mantap kita ucapkan, aku bangga menjadi anak Indonesia. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, sukses untuk kalian, Tuhan memberkati.